Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safihu wa khaliluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi al-mubin wa huwa asdaqul qaidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Ikhwani fillah, a'azanallahu wa iyyakum ajma'in. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Jalla fi'ula atas limpahan nikmat yang tidak pernah kita mampu untuk menghitung-hitung nikmat tersebut. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari Allah Subhanahu wa taala pergantikan di tengah-tengah kita semua. Mudah-mudahan senantiasa kita di atas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dimanapun kita berada, sebagaimana doa Nabi Isa alaihissalam, waj'alni mubarakan aynama kuntu, waj'alna mubarakan aynama kunna. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan dimanapun dan kapanpun kita berada. Hari-hari ini, pekan ini barangkali masuk di pekan liburan sekolah ya, dalam tanda kutip ya, karena tidak semua libur. Rasulullah SAW ketika memberikan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, demikian pula Abu Bakar As-Siddiq, ketika mereka berdua mendapati hal yang sama, yakni ketika duduk bermajlis dengan Rasulullah SAW, yatadzakkaru al-akhirah, menyebut-nyebut, mengingat-ingat tentang akhirat, surga dan neraka. Ka'annaha ru'yata aw ru'yata ain, seakan-akan keduanya berada di hadapan mata. Falamma raja'na wa afasna al-azwaj atau fima ma'nahu dalam hadis, ketika kami kembali kemudian kami bersendak gurau dengan anak, dengan istri, maka kami lupa itu semua. Ini pula yang dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar perkataan Hanzalah, nafiqun Hanzalah, sampai beliau mengulang beberapa kali, Hanzalah telah munafik, Hanzalah telah munafik. Seperti tadi keadaannya yang disampaikan ketika membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyebut-nyebut tentang surga neraka, maka hati kita luluh.
seakan-akan surga dan neraka itu berada di hadapan. Tapi ketika kita kembali, itu yang dirasakan oleh Hanzalah dan Abu Bakar As-Siddiq di kala itu. Maka datanglah mereka berdua kepada Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, ya Hanzalatu, sa'atan fasa'atan, sa'atan fasa'atan. Tuh, maksudnya adalah sesekali semangat dalam beribadah, sesekali ini berpindah daripada ibadah yang ini kuat kepada ibadah yang. Jadi ini adalah solusi bagi siapa yang menimpa kepada kita futur. Kan tetapi apa kaitan munasabah dengan ini liburan? Tentu erat sekali. Ketika kita kembali dari majelis ilmu, maka rentan hal-hal yang seperti tadi dikisahkan oleh Hanzalah dan Abu Bakar As-Siddiq itu menimpa kepada kita semua, terlebih kita. Jauh masa kurun antara kita dengan para sahabat, para ulama salaf ridwanullahi taala alaihim. Maka hadirin rahimani rahimakumullah, solusi yang dibawakan Rasulullah SAW sa'atan fasa'atan. Maksudnya adalah, nah, gunakan kesempatan dalam rangka beribadah, kemudian gunakan kembali di waktu yang lain, ya, sa'atan. Nah, ada kalanya masa di mana semangat, ada kalanya menurun semangat tersebut. Akan tetapi tetap harus senantiasa dijaga. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, malam ini adalah pertemuan kedua di pembahasan iman terhadap atau iman atau makna iman kepada para rasul. Beriman kepada Rasulullah SAW tentu memiliki fungsi dan faidah, keutamaan. Setelah di pertemuan pertama kita membahas sebagai muqaddimah tentang definisi Nabi dan Rasul, demikian pula tugas para anbiya war Rasul secara umum, di mana para anbiya war Rasul memiliki tugas yang sama, yakni ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a, agar mereka menyeru kepada umatnya, u'budullah, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, jangan sekali-kali berbuat syirik sedikit pun. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus utusan setiap generasi, setiap umat. Mereka menyeru kepada umatnya, an i'budullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. An i'budullah wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Maka di antara fungsi keutamaan apabila kita mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang secara umum diberikan gambaran oleh para ulama, Imam Malik di antaranya, bahwa ketika menjelaskan tentang kisahnya Nabi Nuh alaihissalam, maka ta'atul Rasul, ketaatan terhadap Rasul itu kasafinati Nuhin, seperti taubahnya perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Taat terhadap Rasul seperti perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Yani ketika diseru, diajak untuk naik ke atas perahu, maka ada dua ini golongan manusia di kala itu. Ada yang mentaati Nabi Nuh alaihissalam sehingga naik ke atas perahu tersebut, dan ada yang justru berpaling dari ajakan seruan Nabi Nuh alaihissalam. Hanya dua saja, dan tentu ada konsekuensi keduanya. Dan saya kira kalau kita kembalikan kepada sirah ini, maka insyaallah ta'ala kita akan ngerti
ngerti betul. Ya. Bagaimana keadaan apabila taat kepada seruan Nabi Nuh alaihissalam? Ujungnya seperti apa? Dan bagaimana jika justru menentang, berpaling, enggan untuk menerima ajakan daripada Nabi Nuh alaihissalam? Bagaimana akhirnya ujungnya? Dan itu tidak berkaitan dengan nasab sekalipun. Walaupun anak sendiri, istri sendiri, kerabat dekat sendiri, jika sudah berpaling dari ajakan Nabi Nuh alaihissalam, kan logis sejatinya. Kata Rasulullah, kata Nabi Nuh alaihissalam, irkam ma'ana, kan logis sekali. Mari naik bersama kami, kan demikian. Bapak nanti bisa ditadabur di Al-Quran ya, kisah ini. Jangan mengikuti orang-orang yang zalim, kan demikian. Lihat bagaimana dikatakan oleh anaknya, sa'awi ilal jabali ya'simuni, aku akan naik ke gunung. Logika Bapak dan Ibu, main logika. Ya'simuni, gunung secara logika akan melindungi, menjaga. Bapak dan Ibu, ketaatan terhadap Rasul patokannya bukan logika. Sehingga kata Rasul SAW, kata Nabi Nuh alaihissalam, la asimal yaum, tidak ada yang melindungi sekarang. Patokan dalam keselamatan, dalam mentaati terhadap Rasul adalah keimanan. Dalam urusan agama bukan logika, tapi adalah keimanan. Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfal khuffi aula bil mashi min a'lah, kata Ali bin Abi Thalib ketika membahas, menceritakan tentang khuf, mengusap khuf, sejenis sepatu ya, yang biasa dikenakan ketika musim dingin biasanya, atau terkadang musim panas juga dikenakan. Kalau logika, yang kotor bagian bawah. Seandainya agama itu patokannya adalah akal, maka yang lebih utama untuk diusap adalah yang paling kotor, yaitu paling bawah. Lakana asfalul khuffi aula min a'laha. Tentu yang lebih utama bagian bawah, bukan bagian atas. Walakin, akan tetapi, yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, fa wallahi la'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha a'laha, mengusap bagian atas. Sehingga patokannya, hadirin rahimani rahimakumullah, bukan logika, akan tetapi adalah apabila Rasulullah SAW memberitakan satu berita, maka kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na, kami mendengar kemudian berupaya untuk taat. La yukallifullahu nafsan illa usaha, dan itu dasar. Allah nggak pernah memberikan beban kecuali sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. La yamalullahu, Allah nggak akan pernah bosan, sehingga siapa yang bosan? Kita sendiri yang capek. Ketika Rasulullah SAW menyuruh sesuatu, maka kewajiban kita adalah berupaya keras untuk mentaati. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, apa yang aku suruh maka tunaikan sesuai dengan kemampuan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh, dan apa yang aku larang dari kalian maka jauhi. Tidak diikat dengan mastata'tum, karena memang kaidah dalam bab larangan dari Rasulullah SAW adalah segera menjauhi. Demikian pula kita nggak akan pernah bisa dekat dengan Allah, mendapatkan ridha Allah, bahkan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, kecuali apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan contoh dari siapa? Rasul.
Karena kalau kita beribadah, apapun itu bentuk ibadahnya, mau sholat, mau saum, mau zakat, ya, ibadah haji, umroh dan lain sebagainya, jika tidak mengikuti contoh daripada Rasulullah SAW, maka hakikatnya kita telah mengabaikan Rasulullah SAW, telah membenci Rasulullah SAW pada hakikatnya. Kenapa? Karena fungsi diutusnya Rasul itu adalah apa? Memberikan contoh sebagai suri tauladan untuk kita. Sekarang suri tauladan untuk kita abaikan. Maka pantaslah seandainya apabila kita ujungnya bukan kebaikan justru, tapi justru kecelakaan kelak. Kenapa sebabnya? Sebabnya kita berpaling dari sunnah, dari contoh Rasulullah SAW. Memang masih diakui kita umat Rasulullah. Ada tanda umat Rasulullah SAW, ghurran muhajjalin min atharil wudu. Nampak jelas dari bekas wudu itu ada nanti. Itu pembeda antara umat Rasulullah dengan umat sebelumnya. Hanya saja ketika hendak masuk ke telaga Nabi SAW, diusir. Alih-alih mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang paling utama, paling agung dari Rasulullah SAW, justru malah diusir oleh Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan, ketika Rasul mengatakan, innahum ummati, sungguhnya mereka adalah umatku, kata Rasulullah SAW, bagaimana? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'du, sesungguhnya engkau tidak tahu perkara-perkara baru apa saja yang telah mereka lakukan. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagai peringatan untuk kita bahwa kebid'ahan, perkara-perkara baru dalam agama itu bukan hal yang sepele, bukan hal yang ringan. Maka berupaya keras untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mentaati Rasul SAW adalah pokok kebaikan. Siapa yang mentaati Rasul, maka hakikatnya dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di surah An-Nisa ayat 80, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'atuhu sababun fi rahmati, mentaati Rasul merupakan sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Taati Allah, taati Rasul, la'allakum, agar kalian turhamun. Kalimat la'alla apabila datang dari Allah, maka litawaqi', maksudnya adalah apa? Pasti. Artinya siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, pasti akan mendapatkan rahmat. Sedangkan seseorang ketika masuk ke dalam surga, bukan amalan yang memasukkan dia, karena amalan kita tidak akan pernah menebus surga. Nggak sebanding amalan kita dengan ragam kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Siapa di antara kita yang bisa mengklaim amalan mana yang paling ikhlas dan paling betul-betul mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW? Karena dua hal ini menjadi syarat diterimanya ibadah, ikhlas dan mutaba'ah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Saya kira nggak ada dari kita yang mampu mengklaim, ya, mengatakan bahwa sholat saya adalah yang paling baik. Nggak ada. Oleh karena itu, seorang hamba senantiasa dalam rangka beribadah senantiasa dihiasi dengan rukun ibadah, yaitu apa? Al-khauf, rasa takut, ya, ar-raja, rasa harap, dan al-mahabbah, rasa cinta. Ini sebagai indikator menunjukkan bahwa setiap diri kita nggak akan mampu mengklaim ibadah kita itu maksimal, nggak bisa, karena itu dia disertai dengan tiga hal tadi, al-khauf, raja, dengan al-mahabbah. Nah, wallahu ta'ala wa'ala. Baik Bapak dan Ibu yang
dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ma'ariju Al-Qabul ini sebagai muqaddimah di pembahasan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, qala al-mu'allifu rahimahullahu taala, awwaluhum Nuhun bila syak. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Bila syak, bahkan beliau mengatakan tidak diragukan lagi. Kama anna Muhammadan lahum qad khutima, sebagaimana Nabi Muhammad sebagai penutup mereka, yang para penutup para nabi dan rasul. Nabi Nuh alaihissalam, yakni Nuh ibn Lamik, urutannya panjang, nanti Bapak dan Ibu bisa saya kira dicari ya. Di sini dikatakan Nuh ibn Lamik ibnu Mutawassilih wallahu ta'ala bin Akhnuh bin Mahlayil bin Qayin bin wallahu alam Unush atau bin Shish bin Adam alaihissalam. Ini nyambung ke Nabi Adam alaihissalam dari putranya Shish. Jadi Nabi Nuh alaihissalam bersambung dengan Nabi Adam alaihissalam itu dari jalur putranya Shish. Kita tadaburi Quran surah An-Nisa 163. Quran surah An-Nisa ayat 163. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna auhayna ilaika, sungguh kami telah mewahyukan kepadamu, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama auhayna ila Nuh, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh, wan nabiyyina min ba'dihi, dan para nabi setelahnya, wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawuda zabura. Kemudian di ayat 164-nya, wa rusulan qad qasasnahum alaika, ada para rasul yang telah kami kisahkan kepadamu min qablu sebelumnya, wa rusulan lam naqsushum alaika, dan ada rasul yang tidak kami kisahkan kepadamu. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara, dan sungguh Allah telah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Saya bawakan tafsirnya dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ibnu Abbas mengatakan, qala Sukaid wa Adi ibnu Zaid. Sukain, di sini tulisnya Sukain wa Adi bin Zaid. Ya Muhammadu, ma ta'lamu anna Allah anzala ala bashari min syai'in ba'da Musa. Sukain dan Adi bin Zaid berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ma na'lamu, kami tidak tahu bahwa Allah telah menurunkan kepada manusia apapun setelah Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya mereka adalah Yahudi. Mereka adalah apa? Yahudi. Karena Yahudi ya, yang mereka tolak adalah siapa? Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Adapun para anbiya sebelum Nabi Musa alaihissalam semua diimani. Makanya mereka mengklaim, ya Muhammad, wahai Muhammad, ma na'lamu, kami tidak tahu Allah telah menurunkan sesuatu kepada manusia setelah Nabi Musa. Ahlussunnah wal Jamaah ya mengimani bahwa setelah Nabi Musa alaihissalam itu siapa? Nabi Isa alaihissalam. Fa anzalallahu fi dzalika qaulahuma
Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Ini sababun nuzul dari ayat. Inna auhayna ilaika, sungguh kami telah mewahyukan kepadamu, kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dihi, sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi sepeninggalan mereka. Dzakara ta'ala annahu auha ila abdihi wa rusulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di sini menjelaskan bahwa Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada hamba dan rasulnya, sebagaimana kepada para nabi yang lainnya. Bahkan di ayat yang lain, wa ataina Dawuda zabura, dan kami telah berikan kepada Nabi Daud zabur. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsusum 'alaik. Wa hadhihi tasmiyatul anbiya, yang disebutkan, yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah Adam wa Idris, wa Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Ya'qub, Yusuf, Ayub, wa Shu'aib, wa Musa, wa Harun, wa Yunus, wa Dawud, wa Sulaiman, wa Ilyas, wa Yasa, wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa kadza Dzulkifli inda katsirin minal mufassirin. Menurut mayoritas para ulama tafsir, yaitu Dzulkifli. Wa sayyiduhum Muhammadun, dan penghulu mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rusulan lam naqsusum 'alaika, dan ada rasul-rasul yang tidak kami kisahkan kepadamu, tadi yang dikisahkan. Khalqan akharina lam yuzkaru fil Qur'an, para nabi yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian wa kallamallahu Musa taklima, ini ada cerita. Hada tasyrifun di Musa, ini adalah bentuk pemuliaan terhadap Nabi Musa alaihissalam sebagai Al-Kalim, yakni yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang, ada kisah dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Kisah, ja'a rajulun ila Abi Bakar ibn Ayyash. Jadi ada seseorang yang datang kepada Abu Bakar ibn Ayyash, kemudian membaca ayat ini terbalik. Wa kallamallaha Musa taklima, dengan patah di lafdzul jalalah, yang semestinya adalah wa kallamallahu Musa taklima. Subjeknya adalah Allah, artinya yang berbicara adalah Allah kepada Nabi Musa. Ini yang sahih, yang benar. Ada kemudian yang mengatakan dibalik, wa kallamallaha Musa taklima, kemudian terdengar oleh Abu Bakar ibn Ayyash. Ini lihat Ahlus Sunnah wal Jamaah bagaimana sikapnya. Faqala Abu Bakar, kemudian Abu Bakar berkata, ma qara hadza illa kafirun, tidak ada yang membaca ini kecuali kafir. Sampai kayak gitu. Wa kallamallaha Musa taklima, nggak ada yang membaca seperti ini kecuali siapa? Orang kafir, karena menafikan, menolak. Qara'tu 'alal A'mash, aku membaca kepada A'mash. Wa qara al-A'mash 'ala Ibnu Waththab, A'mash membaca kepada gurunya yaitu Ibnu Waththab. Wa qara Yahya Ibnu Waththab, Yahya Ibnu Waththab ala Abi Abdurrahman As-Sulami, membaca kepada Abdurrahman ibn Sulami, Abdurrahman As-Sulami. Wa qara Abu Abdurrahman As-Sulami ala Ali ibn Abi Talib, membaca kepada Ali bin Abi Talib. Wa qara Ali bin Abi Talib ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kallamallahu Musa taklima, dan Ali bin Abi Talib membaca langsung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kallamallahu Musa taklima. Sanad. Innama ishtadda ghadabu Abi Bakar ibnu Ayyash. Kenapa Abu Bakar ibnu Ayyash sampai marah demikian rahimahullah kepada orang yang membaca terbalik tadi? Li'annahu harrafa lafdzal Qur'an wa ma'nahu, karena dia telah merubah Al-Qur'an dan maknanya. Karena dia telah merubah Al-Qur'an dan maknanya. Wa kana hadza minal mu'tazilatil ladzina yunkiruna ay yakuna Allah kallama Musa. Seakan-akan orang ini adalah Mu'tazilah yang menafikan, menolak Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam.
Kemudian ada sedikit, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu agar tidak menjadi hujjah setelah diutusnya Rasul. Nah, ini jadi landasan fungsi diutusnya Rasul sebagai hujjah, agar manusia kelak tidak beralasan bahwa tidak datang kepada kami utusan. Tuh. Maka Allah utus para nabi dan rasul untuk bisyarah wan nadharah, menyampaikan kabar gembira dan menyampaikan peringatan. Tuh. Hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan, la ahada aghyaru minallah. Sungguh tidak ada yang paling cemburu selain daripada Allah. Min ajli dzalika harramal fawahisha. Oleh sebab itulah Allah haramkan fahisyah, perbuatan keji. Tidak ada yang paling cemburu kecuali siapa? Allah. Oleh sebab itulah Allah haramkan fahisyah. Nah, itu hikmahnya. Kenapa perbuatan fahisyah ma dhahara minha wa ma batan, baik nampak ataupun tersembunyi, perbuatan keji itu diharamkan? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak paling cemburu, diperlakukan demikian. Wala ahada ahabbu ilaihi, dan tidak ada yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala al-madhu minallahi azza wa jalla, kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala lah sosok yang dipuji dan disanjung. Jadi tidak ada yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali atas seorang hamba yang senantiasa memuji dan menyanjung siapa? Allah azza wa jalla. Wala ahadda ahabbu ilaihi al-udhru minallah, wala ahadda ahabbu ilaihi al-udhru minallah. Tidak ada seorang pun yang mendapatkan uzur daripada Allah Subhanahu wa taala. Min ajli dzalika bu'itsan nabiyyin atau ba'atsan nabiyyin mubasysyirin wa mudhirin. Oleh sebab itulah Allah mengutus utusan para nabi dan rasul sebagai pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan. Demikian. Ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian mu'allif rahimahullah taala mengatakan, ya, wal ma'na anna Nuhan awwalur rusul wan nabiyyin ba'dal ikhtilaf. Bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul pertama, wan nabiyyin, dan para nabi setelah ba'dal ikhtilaf, setelahnya ikhtilaf, terjadinya perpecahan. Li'anna ummatahu, karena umatnya awwalu man ikhtulifa wa ghayyara wa buddila aw wa baddala. Karena umat Nabi Nuh alaihissalam lah yang pertama kali terjadi ikhtilafa, perselisihan, perubahan, ganti, wa kadzdzaba, dan pendustaan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Quran surah Ghafir ayat 5, kadzdzabat qablahum qaumun nuhin wal ahzabu min ba'dihim. Di surah Ghafir ayat 5. Sungguh kaum Nabi Nuh wal ahzab, yakni dan sepeninggalan mereka, umat-umat sepeninggalan mereka telah mendustakan, ya, telah dusta. Kadzdzabat qablahum qaumun nuhin wal ahzab. Wa illa, jika tidak, maka fa adamu qablahu kana nabiyya wa rasula. Nabi Adam alaihissalam hakikatnya sebelum Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi dan rasul. Telah disampaikan perbedaan antara nabi dan rasul, di mana, ya, para ulama mengatakan rasul itu adalah, ya, seorang rajulun istafahullah, seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan, didatangkan kepada mereka wahyu, ya,
diperkuat oleh mukjizat, diutus kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Sedangkan Nabi, perbedaannya adalah di mana? Di mana Nabi diutus di tengah-tengah kaum mukminin. Dan ada yang mengatakan bahwa Rasul itu membawa syariat baru, walaupun tidak semua para Rasul itu datang dengan membawa syariat baru. Seperti Nabi Ismail alaihissalam sebagai contoh. Sebagian mengatakan bahwa melanjutkan estafet risalah dari siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian. Tapi secara umum demikian. Adapun Nabi adalah keumumannya tidak tahu ubahnya seperti apa. Yani auliyaus salihin, hanya saja bedanya adalah mereka diberikan wahyu dan mukjizat. Tidak seperti para aulia, para wali, mereka tidak mendapatkan wahyu, walaupun ada di antara mereka mendapatkan karomah istilahnya. Harus pahami itu. Wa kana an-nasu ummatan wahidatan. Di masa Adam alaihissalam, manusia berada di atas agama yang satu, tauhid. Dinihi wa dini wasiyyihi Syis alaihissalam. Ya. Agama wasiatnya itu Syis alaihissalam, putranya Nabi Adam alaihissalam. Kama qala Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud, sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, kemudian Qatadah, Imam Mujahid dan yang lainnya ketika menafsirkan Quran surah Al-Baqarah ayat 213. Ya, surah Al-Baqarah ayat 213. Ya. Nah, kita lihat Al-Baqarah ayat 213. Bagaimana Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala memaparkan hal ini. Saya kira ada faedah di situ. Kana an-nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi ila alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum ila akhiril ayat. Ibnu Jarir meriwayatkan. Jadi Ibnu Katsir mengutip dari Ibnu Jarir At-Tabari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Kana baina Nuh wa Adam asyaratu qurun. Jarak Nabi Nuh alaihissalam dengan Nabi Adam itu 10 abad. Kullum ala syariatin minal haq. Semuanya di atas syariat hak. Fakhtalafu, kemudian bercerai-berai. Faba'atsallahu an-nabiyyin, kemudian Allah utus nabi mubasysyirin wa mundhirin, pemberi peringatan, pemberi kabar gembira. Wa kadzalika hiya fi qiraati Abdullah, demikian pula dalam bacaan yang dibawakan oleh Abdullah, yakni Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas bagaimana bacanya? Kana an-nasu ummatan wahidatan fakhtalafu. Jika di sini kana an-nasu ummatan wahidatan fa ba'atsallahu an-nabiyyin, di riwayat Ibnu Abbas bacaannya adalah kana an-nasu ummatan wahidatan fakhtalafu. Dahulu manusia itu di atas umat yang satu, fakhtalafu, kemudian bercerai-berai. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Kemudian wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nas. Abdul Razak ibnu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan. Banyak riwayatnya. Nahnul akhiruna al-awwalun. Kata Nabi SAW, hadis Abu Hurairah, kami adalah umat paling akhir, umat akhir zaman. Al-awwaluna yaumal qiyamati. Jadi di dunia adalah umat paling akhir. Di akhirat ketika dihisab, ini keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Al-awwalun yaumal qiyamati adalah pertama kali yang dihisab. Nahnu awwalun nasi dukhulan al-jannah. Kamilah yang pertama kali akan masuk ke dalam
surga. Bahkan di riwayat yang lain, penghuni surga terbanyak, bahkan ada yang mengatakan 2/3 dari penghuni surga adalah apa? Umat Rasulullah SAW. Ini kabar gembira, bisyarah sejatinya. Namun jangan sampai menjadi kita apa? Ujub dan lalai. Karena banyak dari umat Rasulullah SAW yang dihalang sebagaimana tadi telah disampaikan. Fahadanallahu lima ikhtalafu fi. Allah menuntun kami semua lima ikhtalafu fihi minal haq biidnih. Di tengah-tengah perbedaan perselisihan. Isyarat di dalam Quran surah Nuh ayat 23 Bapak Ibu, kesyirikan. Ya. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Mereka menyeru, jangan sekali-kali tinggalkan tuhan-tuhan kalian. Wadda, suwa, yaghus, ya'uq, nasra. Mereka adalah orang-orang yang soleh. Ketika mereka wafat, maka iblis datang, syaitan datang mewasiatkan agar aninsibu ansaba, agar mereka dijadikan sebagai tanda-tanda kesolehan. Awalnya tidak disembah, sampai akhirnya ubidat, generasi berganti sampai akhirnya disembah. Inilah yang dimaksud diisyaratkan pakhtalafu, bercerai-berai dari umat yang satu tadi, yaitu umatut tauhid, ketauhidan. Fahadal yaumul ladzi ikhtalafu fihi fahadanallahu lahu. Dari hari ini maka Allah lah menuntun kita semua menuju hak. Demikian hadirin rahimani wa rahimakumullah, biidznillah taala kita akan lanjutkan kembali setelah salat Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kembali kita tadabburi firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Baqarah ayat 213 dari tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ayat yang dikutip oleh muallif rahimahullah taala di kitabnya Ma'arijul Qabul, sebagaimana beliau menukil dari Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dengan sanad sampai kepada Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengenai ayat ini. Kemudian di riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, nahnul akhiruna al-awwalun, kami adalah umat paling akhir, yakni di dunia. Al-awwaluna yaumal qiyamati, namun kami adalah pendahulu. Kami adalah al-awwalun, yang pertama, yaumal qiyamati, dihisab pada hari kiamat. Nahnu awwalun nasi dukhulan ilal jannah, kamilah manusia yang pertama kali masuk surga. Baida annahum utul kitaba min qablina, padahal merekalah yang telah diberikan kitab kepada mereka. Ini sebuah isyarat bahwa kitab Al-Quran merupakan huda, petunjuk. Karena tidak mungkin disebutkan telah diberikan kepada mereka kitab kecuali di situ ada isyarat bahwa Alkitab hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi siapa? Orang yang bertakwa. Namun kitab tidak akan menjadi petunjuk, akan tetapi seperti perumpamaan yang Allah Rabbul Alamin ceritakan di Quran surah yakni Al-Jumu'ah, di surah Al-Jumu'ah, ya, yahmilu asfara, perumpamaan mereka seperti himar, keledai yang memikul kitab. Kitab sejatinya bermanfaat, tapi jika dipikul oleh himar maka datang manfaat enggak? Enggak.
fahadanallahu limakhtalafu fihi minal haqq biidnih. Maka Allah Rabbul Alamin menuntun kami, kata Rasulullah SAW, limakhtalafu fihi minal haqq biidnih, atas izin Allah Subhanahu wa taala kepada kebenaran di tengah-tengah perpecahan mereka. Fahadal yaum alladhi ikhtalafu fihi, hari ini yang mana mereka berselisih, fahadanallahu lahu, maka Allah menuntun kami. Fannasu lana fihi tabaun, manusia kepada kami mengikuti. Fagodan lil yahud, besok untuk Yahudi, yakni hari Sabat, hari Sabtu. Wa ba'da godin lin nasara, dan setelah hari Sabtu hari Ahad untuk Nasrani. Qala Zaid bin Aslam fakhtalafu fi yaumil jum'ah, mereka berselisih dalam hari Jumat. Fattakhadal yahud, Yahudi menetapkan hari beribadah mereka, hari istimewa mereka adalah hari Sabat, ya, hari Sabtu, sebagaimana Allah abadikan di Al-Quran. Wan nasara yaumul uhud, yaumul ahad afan, sedangkan Nasrani yaum al-ahad, di hari Ahad. Fahadallahu ummata Muhammadin, kemudian Allah Subhanahu wa taala menuntun umat Nabi Muhammad liyaumil jum'ati, kepada hari Jumat, kepada hari Jumat. Sayyidul ayyam, tuannya hari. Oleh karena itu disunnahkan di waktu paginya dibacakan yakni 2 rakaat. Rakaat pertama ayat sajdah, kemudian di rakaat kedua surah Al-Insan, Ad-Dahru. Di antaranya adalah dalam 2 surat tersebut itu penyebutan mabda, awal mula penciptaan manusia dan seluruh makhluk. Demikian pula akhir, ya, penciptaan makhluk, diawali di hari Jumat dan diakhiri pada hari kiamat pada hari Jumat, dan kelak akan dibangkitkan pada hari Jumat, ya. Selain faedah hari Jumat yang lainnya, diantaranya adalah terdapat waktu mustajab. Fahadallahu ummata Muhammadin lil kiblati, demikian pula Allah menuntun umat Nabi Muhammad kiblat. Apa yang tadi disampaikan bukan sebagai pembenaran atas agama mereka, enggak sama sekali. Karena hadis Nabi SAW mengatakan di hadis yang lain, la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun min ummati, tidaklah Yahudi Nasrani dari umatku. Umat Rasul yang maksud adalah umat dakwah, karena umat itu ada 2, ada umat ijabah dan umat dakwah. Yahudi Nasrani hidup di masa Nabi SAW sampai akhir zaman, maka mereka adalah umat dakwah. Hanya saja mereka enggan untuk taat kepada Rasulullah, tapi umat Rasulullah SAW masih umat dakwah. Sedangkan kaum muslimin, kaum mukminin umat ijabah. Kita sebagai umat ijabah, tidaklah seorang pun baik Yahudi Nasrani dari umatku, ya, yasma'u bi, dia mendengarku, thumma la yu'minu bi, kemudian tidak taat kepadaku, tidak mengimaniku, illa min ashabi an-nar, kecuali dia kafir dan termasuk penghuni neraka. Nah, waqtalafu fil kiblati, mereka berselisih. Dilihat tadi bacaan dari Ibnu Abbas, fakhtalafu fi, kana nas ummatan wahidah fakhtalafu fi, gitu kan. Dahulu manusia itu satu, kemudian bercerai-berai. Apa makna bercerai-berainya? Nah, itu maksudnya. Dalam hari mereka bercerai-berai. Allah tuntun hari Jumat. Kemudian kiblat, mereka bercerai-berai. Fastaqbalatin nasara al-masyriqah, Nasara menghadap timur. Wal yahud Baitul Maqdis, Yahudi ke Baitul Maqdis. Fahadallahu ummata Muhammadin lil kiblati, maka Allah menuntun umat Nabi Muhammad kiblat Makkah al-Mukarramah, Ka'bah. Waqtalafu fi shalah, mereka berselisih dalam salat. Faminhum man yarka' wa la yasjud, ada di antara mereka ruku terus tidak ada sujud. Seperti apa? Ibadahnya apa yang kayak begini? Ruku terus,
Yahudi, nah, ruku terus, lihat. Wala enggak sujud. Wa minhum man yasjud wala yarka, ada yang sujud terus, tidak ada ruku. Ikhwan masyaallah. Wa minhum man yusalli wa huwa yatakallam, ada yang salat beribadah wa huwa yatakallam, dalam keadaan berbicara, nyanyi bahkan. Mereka beribadah katanya. Wa minhum man yusalli wa huwa yamshi, ada juga yang salat dalam keadaan mereka yamshi, berjalan. Fahadallahu ummata Muhammadin lil haqqi min dzalika, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun umat Nabi Muhammad kepada yang hak. Salat Masya Allah. Maka para ulama mengatakan, Al-Imam Ibnu Katsir juga di dalam tafsir disebutkan, salat itu mencakup seluruh ibadah, ucapan lisan, hati, perbuatan, semua ibadah itu ada di dalam salat. Maka seutama-utamanya ibadah di hadapan Allah adalah apa? Salat. Wala dzikrullahi akbar. Waqtalafu fi siyam, mereka pun berselisih dalam saum. Wa minhum man yasumu ba'dha an-nahar, ada yang saum sebagian siang saja. Wa minhum man yasumu an ba'di at-ta'am, ada yang saum menahan diri dari sebagian makanan saja, mengharamkan sebagian. Fahadallahu ummata Muhammadin lil haqqi min dzalika, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memilih, menuntun umat Nabi Muhammad lil haqq, pada hak kebenaran. Allah tetapkan syahrul Ramadan unzila fihi al-Quran kutiba alaikumus syiyam, ya, ila akhir al-ayah. Waqtalafu fi Ibrahim, mereka berselisih tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Faqalatil yahud, Yahudi mengatakan kana yahudiyan, Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim adalah Yahudi. Wa qalatin nasara, Nasara mengatakan kana nasraniyan, Nasrani. Wa ja'alallahu hanifan muslima, maka Allah angkat Nabi Ibrahim alaihissalam itu hanif, muslima, al-mail an syirk, condong dari ragam kesyirikan, muslima, hanifan muslima, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Ibrahim ummatan qanitan, ya, dawamut ta'ah, ummat, imam, walam yakun minal musyrikin. Waqtalafu fi Isa, mereka berselisih tentang Nabi Isa alaihissalam. Fakadzabat bihil yahud, Yahudi mendustakan Nabi Isa, sebagaimana tadi dikatakan. Datang kepada Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Musa, nggak ada lagi manusia yang diturunkan kitab. Wa qalu li ummihi, mereka berkata terhadap ibunda Siti Maryam, buhtanan azima, pezina, dustaan yang sangat dahsyat. Wa ja'alathu an-nasara, Nasara mengatakan ilahan wa walada, Nabi Isa sebagai apa? Ilah, Tuhan, sesembahan. Wa walada, dan putra dari siapa? Ilah. Ini kisahnya di Ibnu Katsir juga dikisahkan di ini apa, Al-Bidayah wan Nihayah, panjang lebar. Ya. Dari siapa? Ansariyun, nahnu ansarullah. Itu terpecah. Setelahnya dengan mata kepala mereka sendiri melihat bagaimana Nabi Isa alaihissalam itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir di kitab Bidayah wan Nihayah, sehingga ada yang mengatakan itu adalah Allah, istilah ngajirim, sebagai manusia. Karena melihat apa? Mereka tidak kuat menghadapi ujian di hadapan mata mereka sendiri. Seperti kisahnya persis juga umat Nabi Isa alaihissalam di surah Al-Maidah, kisahnya Maidatun minas sama. Mereka minta supaya diturunkan apa? Makanan, hidangan dari mana? Langit. Itu asli datang. Tapi ternyata keimanan mereka nggak kuat, kafir. Percis tadi. Terus Nabi Isa alaihissalam mengatakan, mewanti-wanti,
di antara kalian itu ada yang kafir sepeninggalanku. Ada yang mengatakan itu Allah, ilah. Ada yang mengatakan itu putra Allah. Allah turunkan ke bumi, naik. Tuh. Ada Ahlussunnah wal Jamaah ada juga mengatakan adalah siapa? Utusan Allah. Kalah, dibunuh juga akhirnya. Ada kisahnya di kitab Bidayah wan Nihayah di antaranya. Seperti itu gambarannya. Dusta. Waja'alahu Allahu ruhahu. Allah tiupkan ruh kepada Nabi Isa. Wa kalimatuhu, yaitu kalimatnya itu adalah kun fayakun. Kalimatuhu itu adalah firman Allah, yaitu apa? Kun fayakun. Jadilah maka jadi Nabi Isa alaihissalam. Fahadallahu ummata Muhammadin lil haqqi min dzalika, maka Allah menuntun Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad i'tiqad yang hak mengenai Nabi Isa alaihissalam. Biidnihi ay biilmihi wallahu yahdi man yasha. Allah menuntun siapa yang Allah kehendaki. Ini hak Allah, hidayah, taufik yang seperti ini. Ila siratal mustaqim, kepada siratal mustaqim. Walahul hukm wal hujjatul balighah, hanya milik Allah hukum, hujjah yang pasti, yang kuat. Dalam Sahih Bukhari dikatakan, anna Rasulullah, ketika Rasulullah SAW apabila salat malam, beliau mengatakan, Allahumma rabba Jibril wa Mika'ila wa Israfil fatirus samawati wal ard alimal ghaib wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi ikhtalifun. Nah, ini bagus. Rabba Jibril, ya Allah, Rabba Jibril, kau adalah Rabb, ya, pencipta malaikat Jibril, Mikail, Israfil, pencipta langit bumi, yang mengetahui gaib, syahada yang nampak. Anta tahkumu baina ibadik, engkau menghukumi di tengah-tengah hambamu fima kanu fi yakhtalifun, di tengah-tengah perpecahan mereka. Ihdini lima ikhtalafa fi minal haqq biidnika, tuntun aku kepada kebenaran. Ini masyaallah doa. Innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim, sesungguhnya engkau menuntun siapa yang engkau kehendaki pada jalan yang lurus. Sebagaimana doa yang sering kita dengar, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan wa waffiqna lijtinabihi wa la taj'alhu multabisan alaina fanadillu waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, tolong tunjukkan hak kebenaran, ya, kemudian anugerahkan rezeki agar kami bisa mengikuti hak kebenaran tersebut. Wa arinal batil, dan berikan tuntunan kepada kami kebatilan, lihatkan kebatilan itu bahwa itu adalah batil. Wa fikna lijtinabi, dan berikanlah taufik agar kami bisa menjauhi kebatilan tersebut. Wala taj'alhu, dan jangan engkau jadikan kebatilan tersebut itu multabisan alaina, iltibas, samar. Ini doa Masya Allah, bagus nih. Nah, Bapak nanti bisa dibaca dia, saya kira banyak ya terjemahan dari Al-Imam Ibnu Katsir, saya kira tinggal di searching lah ini mah. Seur Bapak lah. Doanya bagus ini. Ya, wala taj'alna multabisan alaina fanadillu. Dan jangan jadikan kebatilan tersebut itu menjadi samar di tengah-tengah kami, fanadillah, sehingga kami tersesat. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai orang-orang sebagai imam bagi orang-orang yang muttaqin. Terakhir, hadirin rahimani rahimakumullah, lanjutan ayat saya kira penting. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sedangkan ya belum datang kepadamu seperti apa yang telah menimpa kepada umat terdahulu sebelummu. Massathumul ba'sa wadh-dharra, kesulitan, kemadaratan, kepayahan telah menimpa mereka. Wa zulzilu, sampai apa? Zulzilu, zilzal, gempa. Hatta yaqula rasul, sampai Rasul mengatakan, berdoa kepada Allah, walladzina amanu, dan orang-orang yang bersamai mereka, yang bersamainya, orang yang beriman, mata nasrullah, kapankah pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib, ingat pertolongan Allah itu dekat. Di hadis Nabi SAW sebagian kutip Ibnu Katsir, ya, hadis Khabbab bin Al-Arut, hadis Khabbab bin Al-Arut,
Qulna ya Rasulullah ala tansuru lana. Ini ada sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di tengah-tengah bagaimana perjuangan para sahabat ridwanullah alaihim. Khabbab bin al-Arut. Ya Rasulullah, ala tansuru lana. Ya. Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak meminta saja pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami semua? Ala tad'ullaha lana. Tolong mintakan, doakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami. Faqala, kata Rasul, inna man kana qablakum, sungguh ya sebelum kalian, orang-orang sebelum kalian, kana ahaduhum, salah seorang daripada mereka, yudha'ul minsharu ala mifraq ra'sihi, diletakkan gergaji di atas mifraq ra'sihi, di atas kepala mereka, fayukhlisa ila qadamaihi, sampai digergaji dari kepala sampai apa? Terbelah, jatuh di antara dua kakinya. La yasrifu dzalika an dini, mereka tidak pernah berpaling dari agama walaupun ujian sampai demikian, diragaji. Wa yumshatu bi imshatil hadid, bahkan disisir al hadid dengan besi, ma baina lahmihi wa 'idhamihi, antara kulit dan daging. Kulit-kulitnya apa? Dikelupas dengan apa? Dengan besi itu. Dilepaskan gitu. Di kulit kayak kemarin ngulitan gitu, Pak. La yusrifuhu dzalika an dinihi, mereka enggak pernah berpaling dari agama mereka. Itulah ketugan mereka. Tsumma qala, kata Rasulullah SAW mengatakan, wallahi la yatamanna Allahu hadzal amra hatta yasira raqibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhi'b ala ghanami walakinnakum qaumun tastajilun. Masya Allah, ini pertolongan Allah, janji Allah SWT, pertolongan Allah itu pasti dekat. Tadi sungguh pasti akan apa? Allah akan memudahkan ar-raqib min San'a, merasa aman dari San'a ke Hadrul Maut. Tidak ada yang ditakuti kecuali siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Dan apa? Khauf yang sifatnya tabi'i, takut dari apa? Serigala terhadap kambing-kambing mereka. Khauf tabi'i, tidak bertolak belakang. Tuh. Walakinnakum qaumun tastajilun, akan tetapi kamu adalah umat yang tergesa-gesa. Ya hadirin rahimani wa rahimakumullah. Inilah barangkali gambaran secara umum bagaimana perjuangan anbiya war rusul. Demikian pula ini mereka yang mengikuti jejak langkah siapa? Para nabi dan rasul. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, diberikan tuntunan kepada hak, kepada kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Ini yang lebih masyhur. Dan berikan, mudah-mudahan kita anugerahkan rezeki, ditampakkan kepada kita kebatilan ya, sehingga kita diberikan taufik untuk menjauhi kebatilan, dan mudah-mudahan kebatilan tersebut itu tidak dijadikan samar di tengah-tengah kita sehingga kita tersesat. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.